penyakit yang pertama yaitu penyakit makrosefali. Makrosefali adalah istilah lain dari ukuran kepala bayi yang besarnya melebihi rata-rata. Bayi yang mengalami makrosefali biasanya memiliki ukuran lingkar kepala yang jauh lebih besar daripada ukuran normal kepala bayi seusianya dan pada jenis kelamin yang sama. Penyebab makrosefali disebabkan oleh perkembangan otak yang tidak normal. Gangguan perkembangan otak tersebut dapat terjadi ketika bayi masih di dalam rahim atau setelah lahir. Gejala makrosefali ini ditandai dengan ukuran kepala bayi yang jauh lebih kecil dari normal. Kondisi ini juga bisa disertai dengan gejala lain seperti tangisan bayi bernada tinggi, kesulitan menyusu, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, hambatan pada tubuh kembang bayi, gangguan dalam proses belajar, dan yang terakhir hiperaktif. Pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan makrosefalus sebelum kelahiran dapat dilakukan selama masa kehamilan. Dokter biasanya menggunakan alat ultrasonografi atau USG untuk memeriksa dan melihat kondisi bayi dalam kandungan. Penata laksanaan mikrosefali tidak untuk memperbaiki kondisi mikrosefali karena bersifat irreversibel, namun untuk menangani penyerta dan memperbaiki kualitas hidup. Tata laksana farmakologis diberikan tergantung dari penyakit penyerta. Tindakan awal adalah menemukan gangguan penyerta dan membentuk tim multidisipliner terkait. Deteksi dini akan mempercepat terapi dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Pemberian alat bantu secara dini akan mengoptimalkan kemampuan berbahasa pada anak. Anak dengan disabilitas intelektual dan gangguan perkembangan membutuhkan perawatan suportif untuk meningkatkan fungsional anak, misalnya toilet training, pencegahan kecelakaan, edukasi seksual, terapi bicara, terapi okupasi, dan latihan fisik. Baiklah, di sini saya akan melakukan tata cara pengkodingan pada diagnosa makrosefali. Pertama, buka ICD-10 kolom 3. Maka terdapat makrosefali dengan kode Q75.3 pada halaman 408. Kemudian pastikan kembali pada ICD-10 volume 1 dengan kode Q75.3 pada halaman 743. Kemudian untuk tindakan buka ICD-9 pada letterm U. Terdapat ultrasonografi pada bagian head and neck dengan kode 88.71 pada halaman 465. Kemudian untuk memastikan kembali buka ICD-9 dengan kode 8871 diagnostic ultrasound of head and neck pada halaman 240. Validasi kode diagnosa pada pasien nyonya W dapat ditegakkan berdasarkan anamnesa pasien nyonya W yang datang dengan keluhan tangisan bayi bernada tinggi, kesulitan menyusui, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, kejang. Setelah itu dilakukan pemeriksaan langsung oleh dokter dengan pemeriksaan penunjang yang berupa ultrasonografi head and neck dengan kode 88.71 pada ICD-9 CL menurut alfabetik di halaman 465. Kemudian pastikan kembali pada letterm numerik di halaman 240 dengan terapi berupa fisioterapi. Untuk menentukan pengkodingan dengan makroefali dapat dilihat dari ICD-10 volume 3 yaitu dengan kode Q75.3 pada halaman 408 dan dipastikan kembali menggunakan ICD-10 volume 1 pada halaman 728 sesuai anamnesa makroefali dan terapi serta tindakan yang diberikan oleh dokter. Tindakan tersebut diberikan dengan tujuan untuk membantu pasien menjadi hidup yang lebih baik. Epidermolysis bullosa. Epidermolysis bullosa merupakan kelainan genetik berupa
gangguan atau ketidakmampuan kulit dan epitel lain melekat pada jaringan konektif di bawahnya dengan manifestasi dan tendensi terbentuknya bula dan vesika setelah terkena trauma atau gesekan ringan. Kondisi ini umumnya terjadi pada bayi dan anak-anak, tetapi juga bisa muncul pada masa remaja atau remaja dewasa. Epidermolysis bullosa merupakan penyakit turunan yang terdiri dari berbagai klasifikasi dan tergantung pada lokasi epitel, lokasi lapisan kulit yang melepuh. Di antaranya adalah pada lapisan terluar epidermis, lapisan bawah dermis, atau area membran basal, yaitu area pertemuan antara epidermis dan dermis. Penyebab epidermolysis bullosa terjadi karena gangguan pada genetik yang berperan dalam pembentukan kolagen. Hal ini menyebabkan pengidapnya tidak memiliki protein pengikat di antara lapisan kulit atas dan bawah, yang mengakibatkan kulit atas serta kulit bawah dapat bergesekan. Inilah yang menjadi penyebab kulit menjadi rapuh dan mudah terkelupas. Epidermolysis bullosa disebabkan oleh mutasi pada setidaknya 18 gen dengan 18 jenis gen dengan 300 variasi yang telah ditemukan. Variasi tersebut kemudian mengklasifikasikan epidermolysis bullosa menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Epidermolysis bullosa simplex, 2. Epidermolysis bullosa dystrophic, 3. Epidermolysis bullosa junctional, 4. Sindrom Kengler, 5. Epidermolysis bullosa acquaita. Gejala epidermolysis bullosa: 1. Penebalan kulit telapak tangan dan kaki. 2. Adanya benjolan kecil berwarna putih yang menyerupai jerawat bernama milia. 3. Kulit yang tampak tipis atau kondisi pembentukan jaringan yang parut atromik. 4. Kulit mudah melepuh dan berisi cairan akibat gesekan, khususnya di lengan dan kaki. Kelainan bentuk atau kehilangan kuku jari tangan dan kaki. Lepuh serta jaringan parut di kulit kepala dan kerontokan rambut. Lepuh yang muncul di pita suara, esofagus, dan saluran udara atas. Dan yang terakhir, kesulitan menelan. Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang epidermolysis bullosa. Penentuan diagnosis dan epidermolysis bullosa dapat dilakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik bertujuan untuk menemukan adanya ruam dan luka lepuh pada ekstremitas. Setelah itu dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan berupa biopsi kulit. Biopsi kulit dilakukan dengan mengambil sampel kulit pasien untuk diperiksa di bawah mikroskop. Penata laksanaan penanganan epidermolysis bullosa adalah dengan cara menghindari gesekan. Penderita epidermolysis bullosa juga disarankan untuk mengenakan pakaian yang berbahan lembut. Perawatan bula dapat dilakukan dengan melakukan pengisapan bula dengan jarum steril dan membiarkan dinding bula sebagai pelindung. Beberapa pengobatan seperti salep kortikosteroid potensi sedang dapat digunakan pada kasus yang berat dan fatal. Penanganan kasus epidermolysis bullosa memerlukan pemeriksaan langsung dan disesuaikan dengan kondisi kulit setiap pasien. Saya akan menjelaskan tata cara pengkodingan dari diagnosa epidermolysis bullosa unspecified. Yang pertama itu menentukan lead term. Lalu bukalah ICD-10 volume 3 pada lead term E di halaman 259 epidermolysis bullosa dengan kode Q81.9. Lalu, untuk memastikan kode tersebut, buka ICD-10 volume 3 pada halaman 747 untuk memastikan kode epidermolysis bullosa unspecified, yaitu dengan kode Q81.9. Dan untuk menentukan tata cara pengkodingan
tindakan dari diagnosa epidermolisis bullosa unspecified, yaitu buka ICD-9-CM berdasarkan abjad dengan lead term B. Ditemukan biopsi pada halaman 291 dan pilih skin dengan kode 86.11. Lalu kode tersebut dipastikan kembali dengan ICD-9-CM berdasarkan klasifikasi pada halaman 227 dengan kode 86.11 biopsi of skin and subcutaneous tissue. Validasi kode diagnosa pasien ANP dapat ditegakkan berdasarkan anamnesa pasien ANP datang dengan keluhan penebalan kulit telapak tangan dan kaki, kulit melepuh dan berisikan air, kerontokan rambut, kesulitan menelan, terganggunya kesehatan gigi, dan demam. Setelah itu dilakukan pemeriksaan langsung oleh dokter dengan pemeriksaan penunjang, yaitu berupa biopsi of skin dengan kode 86.11 pada ICD-9-CM berdasarkan abjad halaman 291, lalu dipastikan kembali berdasarkan kode pada halaman 227 dan menghindari gesekan serta pemakaian salep kortikosteroid. Untuk menentukan pengkodingan diagnosa epidermolosis bullosa dapat dilihat dari ICD-10 volume 3, yaitu dengan kode Q81.9 halaman 259 dan pastikan kembali menggunakan ICD-10 volume 1 pada halaman 747 sesuai anamnesa epidermolisis bullosa dan terapi serta tindakan yang diberikan oleh dokter. Tindakan tersebut diberikan dengan tujuan untuk membantu pasien menjalani hidup yang lebih baik. Perkenalkan, nama saya Zaranda Putri. Di sini saya akan menjelaskan penyakit pada sindrom Patau. Sindrom Patau adalah penyakit yang terjadi pada kelainan genetik. Penderita sindrom Patau biasanya akan mengalami kelainan fisik sejak lahir, masalah tumbuh kembang, serta gangguan fungsi organ tubuh lainnya. Adapun gejala dan penyebabnya, yaitu satu, gejalanya adalah ukuran kepala lebih kecil dari seharusnya atau normal. Yang kedua, hernia. Yang ketiga, sumbing pada bibir atau langit-langit. Yang ketiga, memiliki jari lebih. Yang keempat, kelainan bentuk kaki. Yang kelima, ada hernia. Lalu ada penyebabnya. Penyebab pada sindrom Patau adalah gangguan pada kromosom 13 mengakibatkan gangguan pembentukan organ-organ janin. Adapun pemeriksaan penunjang dilakukan pada bayi lahir, yaitu adalah MRI atau magnetic resonance imaging. Sekian penjelasan dari penyakit sindrom Patau dari saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melakukan tata cara kodifikasi pada penyakit Patau sindrom. Kemudian membuka ICD-10 volume 3. Sesuai lab term Patau sindrom dengan kode Q91.7 pada halaman 506. Untuk memastikan kembali, buka ICD-10 volume 1. Dengan kode Q91.7 Patau sindrom unspecific pada halaman 753. Lalu buka kode 8891 pada halaman depan atau bagian indeks. Sudah dapat kodenya pada halaman 241, yaitu 8891 magnetic resonance imaging of brain. Validasi kode diagnosa pada pasien Nyonya N dapat ditegakkan berdasarkan anamnesa pasien Nyonya N datang dengan keluhan ukuran kepala lebih kecil dari yang sebelumnya atau mikrosefali.
sumbing pada bibir dan langit-langit. Sumbing pada bibir dan langit-langit mulut, memiliki jari berlebih atau polidaktif, serta itu setelah itu dilakukan pemeriksaan langsung oleh dokter dengan pemeriksaan penunjang yaitu berupa ultrasonografi grafit dengan kode 88.78 dan MRI dengan kode 88.91 pada ICD-9 CM dengan obat-obatan berupa diazepam dan ambroxol. Untuk menentukan pengkodingan diagnosa fatal syndrome dapat dilihat dari ICD-10 volume 3 dengan kode Q91.7 pada halaman 526 dan dipastikan kembali menggunakan ICD-10 volume 1 pada halaman 740 sesuai anamnesa fatal syndrome dan terapi serta tindakan yang diberikan oleh dokter. Tindakan tersebut diberikan dengan tujuan untuk membantu pasien menjalani hidup yang lebih baik.